103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, sesi bincang sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema bincang sehat kita pagi ini adalah manfaat vaksin influenza dan suntik vitamin C. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait apa itu vaksin influenza dan suntik vitamin C serta manfaatnya, alhamdulillah saat ini sudah berkenan hadir di studio Radio DFM bersama narasumber kita yang kompeten dengan Dr. Eltra Sabarian, Dokter Umum Rumah Sakit Melati Tangerang. Ini kita sapa dulu. Pagi dokter. Ya, halo, selamat pagi. Halo pagi dokter. Dari stylish banget ya dokter ya? Modis ya. Kelihatan masih milenial banget ya. Emang masih milenial kok, tenang Masih aja. milenial. Oh, kita sama-sama anak 2000-an ya? Anak 2000-an. Ini kalau misalnya disenggol bacot asal. Di saat ini tubuh tentunya membutuhkan tindakan pencegahan supaya tidak gampang terserang virus dan penyakit nih. Iya, benar banget. Apakah pemberian vaksin influenza atau suntik vitamin C bisa menjadi solusi dok? Silakan. Ya. Pertama mungkin di cuaca yang tidak menentu ini tentunya kita harus merubah pola hidup dulu ya. Itu yang utama ya. Bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Lalu juga kita harus mengkonsumsi asupan-asupan nutrisi yang baik buat tubuh, terutama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh atau meningkatkan imunitas kita. Nah, apabila ingin ditambahkan dengan pemberian vaksin influenza dan suntik vitamin C, yaitu bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya untuk mencegah berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama yang disebabkan oleh virus ya. Kalau misalnya vaksin influenza berarti virus influenza. Seperti itu. Iya. Tapi salah satunya untuk menjaga pola tidur juga, itu juga ngaruh nggak sih dok untuk menjaga imun kita itu? Betul. Jadi kalau pola hidup itu kan ada dua ya, pola hidup sehat dan pola hidup yang tidak sehat ya. Kalau misalnya tadi yang disebutkan apakah menjaga istirahat itu salah satu pola hidup sehat, betul ya. Tubuh manusia itu memang membutuhkan waktu istirahat kurang lebih 7-9 jam per hari ya. Jadi kalau misalnya kita kurang istirahat, sering begadang, itu akan menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh kita sehingga kita sering mudah terserang penyakit. Jadi gampang terkena penyakit. Betul sekali. Oke, berarti intinya tadi pola hidup dulu harus sehat, terus boleh ditambahkan dengan pemberian vaksin ataupun suntik vitamin C ya dok ya? Iya betul. Oke dokter, kita lanjut lagi nih dok. Sebenarnya apa itu vaksin influenza dan suntik vitamin C dok? Nah, kira-kira perbedaan antara keduanya apa nih dok? Silakan dokter. Vaksin sendiri itu adalah antigen ya, dia mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan. Jadi pada saat pemberian ke tubuh manusia itu diharapkan terbentuk antibodi terhadap mikroorganisme tersebut. Jadi kalau misalnya vaksinnya influenza, berarti kita akan terbentuk antibodi atau kekebalan terhadap virus influenza. Nah, itu vaksin. Sedangkan vitamin sendiri adalah nutrisi tambahan ya bagi tubuh ya, guna menunjang kinerja atau metabolisme di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, itu perbedaannya nih Bang Ilham nih. Betul. Berarti kalau misalkan biar nggak kekurangan vitamin C bisa melalui suntikan itu ya dok ya? Jadi sebetulnya ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dengan pemberian suntik vitamin C tersebut. Jadi sebetulnya kebutuhan vitamin C manusia itu bisa tercukupi dari makanan yang bernutrisi ya. Misal buah-buahan atau sayuran yang mengandung tinggi vitamin C. Nah, kapan sih seseorang itu memerlukan suntik vitamin C? Pertama ya tetap ya harus dilakukan konsultasi dengan dokter. Nah, terus nanti dilakukan screening dan apakah memang diperlukan tambahan vitamin yang melalui suntikan. Begitu. Oh, berarti kapan dan waktunya itu sudah dijelaskan tadi. Harus melalui konsultasi. Nah, iya betul. Benar banget. Harus konsultasi. Nah, kalau yang ini apa aja sih dok manfaat vaksin influenza dan suntik vitamin C bagi tubuh? Yang vaksin influenza pertama jelas nanti akan mendapatkan kekebalan terhadap virus influenza itu sendiri ya. Terus yang berikutnya apabila kita terserang flu mungkin akan mengurangi resiko tingkat keparahan dari gejala flu itu sendiri, sehingga kalau misalnya seseorang
apa namanya terkena flu itu tingkat keparahannya tidak harus sampai dirawat di rumah sakit seperti itu. Dan itu juga mengurangi resiko terkontak dari orang yang kena penyakit flu ya. Jadi kalau misalnya kita kurang kekebalan terhadap virus influenza ya, kita mungkin akan rentan terkena penyakit tersebut dari orang di sekitar. Betul, tertular. Oke, berarti vaksin influenza ini bukan hanya mencegah tertular, tapi juga kalaupun dia tertular bisa meringankan. Iya, betul, bisa meringankan gejalanya. Oke, siap dokter. Ini mau satu lagi nih pertanyaan nih dokter. Kalau misalkan vaksin influenza dan suntik vitamin C itu apakah bisa dilakukan secara bersamaan atau gimana dokter? Bisa dilakukan secara bersamaan. Nggak masalah ya dok ya? Nggak ada masalah. Kalau misalkan untuk manfaat dari suntik vitamin C-nya apa nih dok? Silakan dokter. Ya, baik. Sebelum kita berbicara manfaat, tentunya kita harus tahu dulu ya indikasi kapan seseorang itu harus disuntik vitamin C. Ya, karena memang tidak sembarang orang itu bebas untuk melakukan suntik vitamin C. Nah, seperti tadi dibahas di awal, orang tersebut tetap harus berkonsultasi kepada dokter atau tenaga medis ahlinya. Ya. Nah, pertama mungkin sebagai indikasi kuat kenapa orang harus disuntik vitamin C, tentunya kebutuhan akan vitamin C-nya tinggi. Jadi orang tersebut memang defisiensi vitamin C atau kekurangan vitamin C yang akut. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya fungsi atau manfaat lain tentunya kita harus pertimbangkan plus minusnya ya. Untuk manfaat yang lain misal bisa membantu untuk melawan alergi ya, terus meningkatkan daya tahan tubuh ya. Juga dia bisa untuk meringankan gejala kelelahan, lalu meningkatkan tingkat energi ketika merasa lelah, dan melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit dan mempercepat penuaan. Lalu membantu kemampuan daya ingat dengan meningkatkan kadar neurotransmitter di otak, membantu melawan depresi, membantu penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme, mendorong kekuatan tulang, ya. Lalu menciptakan sistem kekebalan tubuh, ya, meningkatkan kualitas dan penampilan kulit sehingga terlihat lebih awet muda dan meningkatkan asupan antioksidan, ya. Vitamin C juga diperlukan untuk biosintesis kolagen yang memperlambat penuaan di kulit. Mungkin itu beberapa manfaat yang bisa disebabkan oleh suntik vitamin C, ya. Oke, ternyata banyak banget nih Bang. Yang terakhir satu lagi, dia juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, itu yang paling penting sih. Oke dokter, ini kalau misalkan seseorang kan saat ini banyak nih dok vitamin C itu dalam bentuk kapsul, suplemen gitu. Kalau misalkan kita mengonsumsi vitamin C berbentuk kapsul, terus juga rajin suntik vitamin C, itu oke dokter? Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah, yang penting kita tetap harus lakukan screening ya apabila sudah sebelum dan sesudah dilakukan suntik vitamin C. Oke, nah kalau untuk anak-anak nih dok, apakah boleh suntik vitamin C ini? Sebetulnya boleh ya, cuma kita lihat kenapa sih anak membutuhkan sampai membutuhkan suntik vitamin C. Seperti tadi dijelaskan di awal, suntik vitamin C kebutuhan utamanya itu karena memang dia kekurangan atau defisiensi vitamin C yang akut. Jadi kalau misalnya anak membutuhkan kandungan vitamin C yang tinggi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk diberikan suntik vitamin C. Oke, dokter satu lagi nih dok, untuk jadwal penyuntikan vitamin C ini kira-kira ada jadwalnya nggak sih dok? Entah sekali setahun atau sekali 2 tahun begitu, silakan dokter. Ya, untuk jadwal tergantung kebutuhan juga ya. Mungkin bisa dilakukan 1 bulan atau 2 bulan sekali. Kalau untuk vaksin influenza bisa dilakukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya? Iya. Oke. Tadi kan ada manfaatnya vitamin C itu, salah satunya yang tadi ada vitamin C untuk kolagen, untuk membuat kita menjadi awet muda ya. Iya. Itu kalau misalnya saya itu bisa nggak sih dok, kalau untuk saya gitu? Jadi biar awet muda aja gitu muda, dok, maksudnya. Iya. Cuma kan kita juga harus tahu ya, pada saat tubuh kekurangan vitamin C itu
gejalanya seperti apa sih gitu ya. Ya, misal kita sering atau mudah sariawan ya, gusi berdarah, Iya. gigi goyang, kelelahan, Iya. ya nyeri-nyeri pada otot sendi. Iya. Terus kadang timbul-timbul bintik-bintik di kulit atau kita sebut eritema. Begitu. Suntik vitamin C juga bisa buat laki-laki jadi Iya. tidak masalah ya. Iya, nggak salah. Oh, jadi kayak gitu. Oke, dok. Tapi ada nggak sih dok efek samping pemberian vaksin influenza dan vitamin C pada tubuh yang sehat? Mungkin ada ya. Ada efek sampingnya? Ada. Jadi kalau misalnya untuk gejala lokalnya biasanya itu nyeri di daerah lokasi suntik, kemerahan, tergantung sih tiap orang beda-beda ya. Iya. Ya terus reaksi alergi juga mungkin bisa terjadi ya, atau misalnya reaksi mual, sakit kepala itu. Nah terus yang berikutnya apabila ini juga perlu diperhatikan ya, apabila seseorang berlebihan dalam suntik vitamin C, mungkin akan menyebabkan beberapa fungsi organ di tubuh kita kurang bekerja secara optimal. Salah satunya yang seringkali terkena dampaknya itu organ ginjal. Organ ginjal. Betul, makanya tetap harus diperhatikan juga dalam tetap harus lewat konsultasi dulu ya dok ya. Betul sekali. Belum lagi kan tiap orang kan punya penyakit bawaan yang berbeda-beda. Iya betul. Jadi tetap harus dilakukan screening. Nanti dokter akan menanyakan riwayat kesehatan atau riwayat penyakit yang saat ini diderita atau yang pernah diderita, sehingga dokter nanti akan membolehkan atau tidak memperbolehkan sementara. Oke dokter. Kira-kira ada nggak nih dok cara lain untuk mencegah tertular flu selain dari suntik influenza dan vitamin C ini? Mungkin bagi masyarakat di luar sana? Iya. Kita kan masih dalam masa pandemi ini ya. Iya, benar. Jadi dalam masa pandemi ini tentunya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dimana kalau misalnya kita mau ke area publik, tetap kita harus menggunakan masker. Jangan lupa, ya. Karena kita nggak tahu ya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita itu sedang menderita sakit atau tidak, terus jangkit ya. Betul. Nah tetap juga harus menjaga higienis pada kebersihan tangan. Jadi harus sering cuci tangan juga, apalagi kalau misalnya kita mau makan gitu jangan lupa. Itu sih. Oke, berarti dari protokol kesehatan, terus juga higienis juga termasuk ya dokter yang harus kita jaga benar. Oh ya dok, ini satu lagi nih dok dari Nurul, kan kebanyakan orang itu kalau misalkan baru penyakit flu biasanya sepele nih dokter. Nah mungkin bisa diinformasikan juga nih untuk DV Mania mungkin yang sering menyepelekan. Nah penyakit flu ini nih dok, kira-kira ada penyakit yang harus diwanti-wanti nggak sih dok kalau misalkan kita terlalu anggap enteng sama flu? Ya, memang kebanyakan gejala influenza di kita ya, khususnya ya di klimat tropis ini bergejala nggak begitu berat ya, artinya tingkat keparahannya nggak begitu tinggi. Mungkin beda hal kalau misalnya di negara-negara yang memang beriklim dingin ekstrim ya dok ya. Betul. Jadi gejala flu itu bisa sampai berat atau bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Nah tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh membiarkan ya kondisi pada saat kita sakit atau terserang flu, karena pada beberapa orang yang punya riwayat penyakit tertentu justru akan memberatkan riwayat penyakitnya. Jadi sampai harus dirawat di rumah sakit, membutuhkan pertolongan rumah sakit. Oke, intinya nggak boleh dibiarkan ya DV Mania. Betul. Iya, jangan suka menyepelekan penyakit. Menyepelekan. Kalau kita sakit terserang flu harus segera diobati. Iya, harus cepat-cepat diobati. Oke, nih dok nih sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini dok nih ada tips nggak nih dok nih atau saran untuk bagi masyarakat atau DV Mania nih yang lagi dengerin yang ingin melakukan vaksin influenza serta suntik vitamin C dok? Iya. Monggo. Pertama kondisi tubuh kita harus fit. Harus fit. Jadi kita tetap harus menjaga pola hidup yang sehat, ya, menjaga asupan nutrisi yang baik buat tubuh, jangan lupa berolahraga,
Dan sebelum melakukan vaksinasi influenza dan suntik vitamin C tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, Itu dia. Ya, Defemania. Salah satunya tuh harus rutin jaga pola tidur atau pola makannya juga, terus juga olahraga, jangan sampai lupa. Jangan Itu. lupa kalau misalkan mau suntik vitamin C atau vaksinasi influenza harus konsultasi by dokter. Iya. Benar sekali. Oke, Dokter Eltres Sabarian, Dokter Umum Rumah Sakit Melati Tangerang, terima kasih sudah berkenan waktunya untuk hadir berbagi ilmu di talk show Inspirasi dan Mandiri sesi Bincang Sehat hari ini ya, Dok ya. Iya, Dok, makasih Terima banyak ya, kasih. Dok ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih.